Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ketemu lagi bareng saya Dian. Kali ini saya akan membahas mengenai kerontokan rambut. Jadi, kerontokan rambut itu menjadi masalah yang mendunia ya. Kenapa bisa? Dari studi yang terjadi bukan hanya saja pada wanita, tapi kejadian rambut rontok lebih banyak pada pria. Pada dasarnya, rambut itu tumbuh hampir di seluruh bagian tubuh, kecuali telapak tangan dan telapak kaki. Rambut tumbuh di atas folikel rambut, jadi folikel rambut itu terletak di bagian terluar dari kulit. Di dalam folikel rambut ini terdapat suatu protein yang dinamakan dengan keratin. Jadi, keratin ini sangat penting untuk pertumbuhan rambut. Jika terganggu keratinnya, maka pertumbuhan rambut juga akan terganggu. Jadi, pertumbuhan dari rambut sendiri memiliki 3 fase. Yang pertama, fase anagen. Itu adalah fase di mana pertumbuhan rambut aktif. Dia membutuhkan waktu sekitar 2-6 tahun. Mengapa bisa terjadi rambut pendek dan rambut panjang? Disinilah fasenya. Kemudian yang kedua, fase katagen. Apa itu fase katagen? Yaitu fase transisi yang terjadi 2-3 minggu. Kemudian yang ketiga, fase telogen atau fase istirahat yang terjadi sekitar 2-6 bulan. Di sini akan menyebabkan lepasnya rambut-rambut yang sudah berhenti pada fase-fase tadi ya. Sekarang kita akan membahas mengenai penyebab dari rambut rontok. Yang pertama, karena cuci rambut menggunakan air panas, di mana air panas ini akan menghilangkan minyak normal rambut. Rambut menjadi kering, rapuh, dan gampang untuk rontok. Lalu yang kedua, menggosok-gosok kepala terlalu keras saat keramas ya, itu akan membuat trauma di kulit kepala dan merusak folikel rambut sehingga rambut mudah lepas. Yang ketiga, menggosok-gosok rambut saat masih basah atau menyisirnya masih saat basah. Kenapa begitu? Karena pada saat basah, rambut memiliki elastisitas yang lebih tinggi. Sehingga saat kita menggunakan handuk yang terlalu keras ataupun sisir, pori-porinya akan terbuka sehingga rambut akan menjadi lebih rapuh. Yang keempat, sinar UV A ataupun B dari panas matahari. UVA sendiri akan menyebabkan perubahan dari pigmen rambut. Dia akan menjadi lebih terang, sehingga bisa menjadi rambut kemerahan atau kecoklatan. Sedangkan yang UVB, dia akan menyebabkan kerusakan dari keratin tadi, sehingga rambut mudah putus atau rapuh. Selanjutnya yang kelima, menggunakan bahan kimia seperti cat warna atau alat smoothing ya. Jadi akan menyebabkan amonia tadi merusak batang rambut. Kemudian yang keenam, yaitu menggunakan alat-alat yang bersuhu panas seperti catok, hair dryer secara berlebihan. Jadi kalau harus menggunakan catok ataupun hair dryer, kita harus menggunakan pelindung panas terlebih dahulu, bisa serum ataupun vitamin rambut. Dan maksimal digunakan 1-2 kali saja loh dalam seminggu. Yang ketujuh, jarang shampoo atau menggunakan dry shampoo. Jadi ketika kita jarang keramas ataupun menggunakan dry shampoo, minyak atau sebum atau kotoran yang ada di kulit kepala dia tidak akan terlepas dari kulit kepala dan menutup folikel rambut, sehingga folikel rambut akan mendapat kadar oksigen yang berkurang dan nutrisi rambut pun akan berkurang ya, sehingga gampang untuk rapuh. Yang kedelapan, obat-obatan tertentu seperti misalnya pil KB. Kemudian yang kedua, misalnya pada pasien kanker yang menggunakan obat kemoterapi. Kemudian yang kesembilan, itu pada pasien dengan hipotiroid atau dengan kadar hormon tiroid yang rendah, sehingga rambutnya mudah patah dan lebih rapuh. Kemudian yang ke-10, diet berlebihan, dimana kalau kita diet tetap harus mengkonsumsi buah, sayur, protein seperti dari telur, ikan, dan daging. Kenapa? Karena keratin tadi harus dibentuk dari makanan yang kita asup loh, dan rambut-rambut kita ini membutuhkan nutrisi yang baik.
Misalnya pada pasien dengan anemia, dia akan ditandai dengan kukunya yang lebih kelihatan rapuh, kulitnya kering, dan rambutnya pun akan gampang patah dan rusak. Yang ke-11, stres berlebihan. Jadi nggak boleh terlalu stres ya kalau ada sesuatu masalah atau apapun itu. Dan nggak boleh marah-marah. Kenapa? Karena di saat stres ataupun marah akan meningkatkan hormon kortisol. Apa itu hormon kortisol? Yang akan meningkatkan aliran darah ke organ-organ utama di dalam tubuh seperti jantung, otak, paru, hati, ataupun ginjal. Jadi rambut akan mengalami penurunan aliran darah dan akan kekurangan nutrisi ataupun oksigen. Rambut pun ikut rapuh dan rontok. Yang ke-12 adalah faktor hormon atau keturunan dari orang tua. Jadi ada beberapa pada laki-laki yang memiliki keturunan dari orang tuanya akan menyebabkan kebotakan di area depan ataupun di tengah kepala. Yang terakhir, yaitu jangan suka menggaruk-garuk kepala. Segatal apapun itu harus dicegah ya supaya tidak menggaruk. Karena garukan tersebut akan menimbulkan trauma pada kulit kepala dan merusak dari folikel rambut. Rambut pun akan patah dan rapuh. Oke, itu tadi penyebab kerontokan rambut. Sekarang, gimana sih tips untuk mencegah kerontokan rambut? Yang pertama, cuci rambut 2-3 kali seminggu aja ya, tidak boleh setiap hari. Yang kedua, pilih shampoo sesuai kondisi rambut kalian, yang kering atau berminyak. Yang ketiga, nggak boleh menyisir rambut saat basah atau menggosoknya dengan handuk secara keras ya. Yang keempat, asupan nutrisi tinggi, protein, sayur, dan buah ya. Yang kelima, hindari menggunakan bahan-bahan pewarna ataupun bahan kimia lainnya. Yang keenam, jangan menggunakan hair dryer ataupun catok secara berlebihan. Yang ketujuh, hindari stres berlebihan dan emosional. Yang kedelapan, sebaiknya tidak menggunakan pil KB. Yang kesembilan, hindari paparan sinar matahari secara berlebihan. Yang ke-10, menggunakan bahan-bahan alami untuk merawat kesehatan rambut kita seperti minyak kemiri, lidah buaya, atau santan kelapa. Oke, itu saja penjelasan saya kali ini mengenai kerontokan rambut. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.